Mari belajar kebenaran Alkitab bersama konsep How and Serve People. Tayangan ini berupa diskusi Alkitab. Anda dapat menyaksikan tayangan ini setiap Senin malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di Facebook dan YouTube kami How and Serve People.
Shalom, selamat malam, salam damai kasih Kristus bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu pada acara diskusi Alkitab oleh konsep Cohen Serve People. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah perhiasan, apakah pola hidup Kristiani? Jika saudara-saudara yang menonton live ini memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita pada malam hari ini, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, untuk memulai acara kita, kami minta kesediaan Pendeta Muda Abigail Sihombing untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini, memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan melalui acara kami malam hari ini, khususnya Pendeta Muda Adrian yang akan menyampaikan materi. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai beliau dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, agar melalui pembahasan pada malam hari ini kami sama-sama boleh mendapatkan pemahaman yang baik mengenai firman Tuhan, terlebih mengenai pola hidup Kristiani yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, beserta dengan kami malam hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Abigail Sihombing yang sudah membuka acara ini dengan doa. Pada saat ini, kita akan mendengarkan pembahasan Alkitab. Pembicara kita bernama Pendeta Muda Adrian Runesi. Beliau saat ini melayani di Conference Jawa Kawasan Timur. Dan pembahasan yang akan disampaikan adalah perhiasan, apakah pola hidup Kristiani. Langsung saja kami serahkan waktu ini kepada Pendeta Muda Adrian Runesi untuk menyampaikan materi firman Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama lagi untuk belajar akan firman Tuhan melalui program diskusi Alkitab live bersama dengan Cohen Serve People. Selamat malam kepada sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada. Pada malam hari ini pembahasan kita berjudul perhiasan. Apakah pola hidup Kristiani? Saudaraku sekalian, pertanyaannya adalah apa perhiasan menurut dunia? Sebelumnya kita akan lihat dulu latar belakang daripada perhiasan itu ya. Menurut dunia, sejarah daripada perhiasan itu saya dapatkan dari sebuah kutipan dari sebuah buku Reader's Digest Association ya, The Last 2 Million Years Reader's Digest ya. Dia katakan tanda-tanda pertama pembuatan perhiasan yang mapan di Mesir kuno terjadi sekitar 3.000 atau 5.000 tahun yang lalu, di mana orang Mesir lebih menyukai kemewahan, kelangkaan dan kemampuan kerja emas daripada logam lainnya. Dalam perhiasan Mesir, piranistik ini dimulai melambangkan kekuatan politik dan agama di masyarakat. Meskipun dipakai oleh orang Mesir yang kaya dalam hidup itu juga dipakai oleh mereka saat kematian dengan perhiasan yang biasa ditempatkan di antara barang-barang dalam kuburan. Jadi kalau sejarah menyebutkan bahwa sekitar 3.000-5.000 tahun yang lalu ya, di zaman Mesir kuno, bahwa perhiasan itu sudah ada. Lalu ada sumber lagi yang lain mengatakan bahwa sekitar 5.000 tahun yang lalu di daerah Mesopotamia ya, dan ada bukti-bukti daripada arkeologi yang membuktikan bagaimana perhiasan-perhiasan itu ada di daerah Mesopotamia ya. Dan di sana banyak sekali mereka gunakan, sama seperti di sini dikatakan ada patung emas ya, kalung kerah yang pas, pin berkepala permata dan sebagainya ya. Dan perhiasan-perhiasan itu dipakai oleh pria dan wanita. Ya, dan bahkan mereka gunakan perhiasan itu juga sebagai jimat. Selain hanya perhiasan, juga dikatakan mereka juga menganggap seperti jimat-jimat ya bagi mereka.
Nah, pertanyaannya adalah apa perhiasan menurut dunia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perhiasan itu adalah barang apa yang dipakai untuk berhias, atau dikatakan kumpulan perhiasan. Jadi kumpulan seperti cincin, subang, anting-anting, tusuk konde, dan sangat lengkap dan yang lain-lain ya, atau aksesoris-aksesoris. Kalau menurut Wikipedia, perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apa perhiasan di zaman sekarang secara umum? Kita tahu perhiasan-perhiasan itu seperti cincin, gelang, anting-anting. Tapi apakah hanya itu? Ternyata tidak. Ternyata aksesoris selain cincin, anting-anting, gelang itu juga disebut perhiasan, ya. Aksesoris-aksesoris yang kita pakai, contoh bros ya. Wanita yang menggunakan bros, jam tangan, penjepit dasi, jepit rambut atau pita. Ya, apalagi aksesoris itu dibeli dengan harga yang mahal demi menunjukkan kualitas dirinya. Nah, itu juga disebut apa? Perhiasan. Nah, apa dampak positif memakai perhiasan menurut dunia? Nah, menurut dunia, aksesoris itu atau perhiasan itu dapat membantu memperlihatkan karakter pribadi. Lalu kalau kita pakai perhiasan, katanya dapat meningkatkan rasa percaya diri sehingga membuat diri manusia yang simpel terlihat lebih menarik. Lalu katanya juga kalau kita pakai perhiasan bisa membuat kita terlihat seperti seorang yang lebih dewasa, bahkan bisa menunjukkan status sosial kita ya, terlihat kaya. Dan juga ada yang meyakini kalau kita pakai perhiasan-perhiasan, apalagi dari batu-batu perhiasan yang mahal, ya katanya itu mengandung makna spiritualnya sendiri. Tapi ternyata ada juga dampak negatifnya. Nah, menurut dari sumber-sumber yang saya dapatkan, ternyata perhiasan itu juga atau ya seperti emas yang digunakan pada tubuh seorang manusia, ada efek sampingnya. Contoh, para peneliti mempercayai bahwa emas bisa mempengaruhi cara kerja otak. Efeknya adalah jikalau kamu sering mengenakan perhiasan emas, hal ini bisa menyebabkan tingkat rasa khawatir, kemudian bisa sampai level depresi. Jadi bisa juga jadi ketakutan. Rupanya takut nanti kalau saya pakai perhiasan nanti dilihat orang ya, lalu mungkin orang perhatikan saya, takut nanti kalau diambil, takut nanti hilang ya. Ternyata itu bisa mempengaruhi. Lalu para ahli juga menyarankan agar kalau kita memakai cincin katanya jangan yang terlalu kecil karena bisa mengganggu sirkulasi darah pada pembuluh kapiler ya. Jadi menurut kesehatan ini menurut dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa kata Alkitab tentang perhiasan? Sejarah perhiasan di dalam Alkitab. Kalau saudara buka di dalam kitab Kejadian pasal 2, maka di sana ditemukan awalnya bahwa memang Tuhan sudah menciptakan emas. Ya, kita tahu memang perhiasan itu sekarang ini kita tahu selalu adalah emas. Padahal sebenarnya perhiasan itu adalah kumpulan daripada aksesoris. Tetapi perhiasan itu di dalam Alkitab dimulai dari kitab Kejadian 6. Ya, ternyata Kejadian 6 ayat 5 itu cerita tentang air bah. Di mana pada saat itu orang-orang yang ada pada zaman itu sudah semakin jahat ya, sehingga Alkitab katakan bahwa kejahatan manusia sangat apa? Sangat besar ya, dan membuat sehingga Tuhan akhirnya apa? Harus memberikan suatu hukuman kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, menurut tulisan dari Sejarah Para Nabi halaman 96 dikatakan di sana bahwa saya simpulkan, saya sederhanakan, perhiasan yang digunakan pada saat itu mereka itu sudah menggunakan emas, perak, batu-batu permata, tetapi itu dibuatnya untuk memperhias rumah. Ya, memperhias rumah, bagian luar, bagian dalam ataupun perabotan. Jadi belum pada tubuh, belum. Ya, tetapi tujuan mereka adalah untuk saling meninggikan diri antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam kitab di zaman air bah, perhiasan itu digunakan dalam memperhias untuk rumah ya, emas-emas, batu permata dan sebagainya. Nah, perak dan emas kayu-kayu yang terpilih dan batu-batu permata yang telah memperkaya serta menghiasi bumi sebelum air bah itu dan yang telah dijadikan berhala. Jadi akhirnya ternyata setelah mereka buat itu di rumah, ujung-ujung jadinya berhala. Mereka buat itu menjadi apa? Berhala. Awalnya hanya untuk menghias. Tetapi pada akhirnya ternyata dibuatlah mulai ada bentuk-bentuk patung dan sebagainya. Dibuatlah menjadi apa? Berhala. Akhirnya mulailah
hal itu terjadi dan semakin apa? Semakin lanjut. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ini cerita tentang Menara Babel ya. Jadi setelah air bah ada cerita lagi tentang Menara Babel. Nah, perhiasan yang digunakan di cerita Menara Babel ini, mereka gunakan itu memang sudah menggunakan perak, emas ya, dan ada batu-batu permata dan yang lain ya. Nah, emas atau perak yang digunakan ini, mereka pada saat itu kalau di dalam cerita ini mereka belum pakai. Tapi yang mereka gunakan adalah mereka masih buat itu dalam bentuk baal-baal ya. Jadi batu patung-patung, ya berhala-berhala di rumah, itulah yang mereka buat. Nah, tetapi nanti di Kejadian 24 ayat 22, disitulah mulai baru disebutkan perhiasan-perhiasan yang dipasang pada tubuh manusia. Contoh nih, ketika Abraham ya mencari seorang jodoh atau pasangan bagi Ishak ya. Lalu di dalam Kejadian 24 ayat 22 Abraham akhirnya mengutus seseorang ya, utusannya untuk mencari pasangan itu ya. Lalu di sana dikatakan setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan dan 10 sikal emas beratnya. Nanti di Kejadian 24 ayat 47 baru di sana disebutkan akhirnya anting-anting pada hidung dan gelang pada tangannya itu diberikan ya. Jadi anting-anting itu yang ada di hidung ya, ada di gelang, itu yang disebutkan ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok Abraham melakukan itu? Kita tadi sudah lihat sejarah menurut dunia bahwa di Mesopotamia hal itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, rupanya yang Abraham lakukan pada saat itu juga memang sudah terjadi di zaman itu. Ya, di zaman Mesopotamia itu kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab ya. Tujuannya apa? Karena pada zaman dahulu adat mengharuskan mempelai laki-laki sebelum pernikahan disahkan. Jadi sebelum menikah itu harus ada maharnya, yaitu bentuk seperti perhiasan ya, uang atau ya harta benda yang lainnya. Lalu tibalah nanti di Kejadian 35. Ini cerita tentang Yakub. Kita tahu bagaimana Yakub ketika dia lari dari Esau. Dia pergi, lalu dia larilah ke suatu tempat, hingga akhirnya tibalah bertemu dengan Laban. Ya, setelah di sana dia bekerja, kita tahu singkat cerita dia sudah bekerja sekian tahun, dia seharusnya mau dapatkan Rahel, ternyata dia harus ditipu, dia harus dapatkan dulu Lea, setelah Lea baru Rahel, 14 tahun dia bekerja, lalu pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Ketika kembali kita tahu di cerita itu juga mereka menghadapi suatu masalah di dalam perjalanan mereka. Hingga akhirnya Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali ke Betel. Nah, tetapi di dalam kitab Kejadian 35 ayat 2-4 ini, lalu pada saat itu yang terjadi adalah Yakub berkata kepada seisi rumahnya. Dia katakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nanti di ayat 4 dikatakan, di sana disebutkan bahwa mereka ya menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu akhirnya Yakub menanam di bawah pohon yang besar di Sikem. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Mengapa di Kejadian 35 ayat 4 baru disebutkan mereka menyerahkan perhiasan, padahal di ayat 2 hanya disebut benda-benda berhala? Ya, kalau kita sudah lihat tadi ayat-ayat itu. Rupanya hal ini juga sama seperti yang terdapat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas. Jadi kitab Hakim-Hakim menyebutkan bahwa anting-anting emas, ya perhiasan-perhiasan itu bukanlah punya atau karakter dari orang-orang atau umat-umat Tuhan, tapi itu punyanya bangsa kafir. Nah, begitupun dengan yang terjadi dengan Yakub. Ya, Yakub bersama dengan istri-istrinya, ya ingat mereka ini datang juga dari apa? Latar belakang penyembah berhala. Dan itu kebiasaan mereka, sehingga kali ini ketika mereka sebelum tiba di Betel, Tuhan suruh tinggalkan semua itu. Dan akhirnya apa? Mereka tinggalkan. Nah, kita diberitahu secara jelas bahwa anting-anting yang dikenakan itu, ya mereka orang Ismail itu konteksnya secara kuat menandakan bahwa itu adalah apa? Punya orang kafir. Bukan punya umat Tuhan. Ia bertekad bahwa sebelum pergi ke tempat yang suci ini, rumah tangganya harus dibebaskan dari noda-noda penyembahan berhala.
bangsa kafir yang diserahkan bersama dengan dewa-dewa asing, anting-anting tersebut disingkirkan. Jadi Kejadian 34 menceritakan keluarga Yakub telah melakukan beberapa dosa berat. Dan akhirnya Yakub datang ke hadapan Tuhan untuk membuat sebuah pendamaian serius bagi keluarganya. Ini adalah saat di mana untuk menyelidiki hati dan bertobat. Semuanya harus dilakukan untuk menebus kesalahan dan membuka jalan agar berkat Tuhan boleh datang atas mereka. Jadi sebelum mereka datang ke hadirat Tuhan, mereka harus tinggalkan semua hal-hal dunia itu. Kita tiba di Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 3-6, ini adalah sebuah cerita di mana pada saat itu ada suatu hal yang terjadi dengan orang-orang Israel. Kita tahu orang-orang Israel sudah keluar dari Mesir, keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke Kanaan yang Tuhan suruh. Ya. Di dalam perjalanan itu, ternyata ada masalah yang terjadi, yaitu diawali dengan apa? Penyembahan berhala yang dipimpin oleh Harun. Akhirnya di ayat yang kelima dikatakan, ya, ayat 4 dan 5, ketika bangsa itu mendengar ancamannya mereka ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya disebut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jikalau aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah ya perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi demikianlah orang Israel tidak memakai apa? Perhiasan-perhiasan lagi sejak di mana? Di Gunung Horeb. Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 1-6 ini dilatar belakangi dengan cerita yang terjadi di Keluaran 32, yaitu sebuah kemurtadan yang terjadi di mana sementara Musa di gunung menerima 10 perintah, sebagian besar orang Israel terapa? Menyembah lembu emas. Sehingga Musa memanggil mereka untuk bertobat dengan perkataan ini, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Dan di pasal 33 ayat 1-6 ini, di cerita ini Musa naik ke atas untuk memohon kepada Tuhan bagi kaumnya yang masih mengenakan riasan bangsa kafir semenjak hari pesta pora dan penuh dosa itu. Akhirnya Tuhan pun memerintahkan ya untuk suatu pemulihan bagi apa? Orang-orang Israel, ya, sama seperti yang terjadi dengan Yakub, ya. Dan akhirnya Musa mengatakan supaya apa? Mereka menanggalkan semua apa? Perhiasan-perhiasan itu. Kenapa hal itu terjadi? Pada saat itu, orang Israel ini masih terbawa dengan suasana gaya orang Mesir yang menggunakan perhiasan. Ingat tadi kita sudah lihat sejarah menurut dunia, di mana orang Mesir suka sekali menggunakan perhiasan. Dan pada saat ini, Tuhan benar-benar ingin menguduskan orang Israel sebagai bangsa yang terpilih dan diberkati Allah sebelum memasuki tanah perjanjian. Maka dengan itu, Tuhan menginginkan agar umatnya benar-benar bertobat dengan meninggalkan kebiasaan lama yang dari pengaruh kehidupan orang Mesir yang tidak takut akan Tuhan. Maka sebagai bukti bahwa mereka mau bertobat, mereka harus tinggalkan dulu perhiasan itu. Pertanyaannya begini, Keluaran 33 ayat 3-6 ini kan terkait peristiwa anak lembu. Ya. Nah, seandainya kalau tidak ada peristiwa kemurtadan anak lembu itu, apakah perhiasan akan tetap diminta oleh Tuhan, diminta Tuhan untuk dilepaskan? Jawabannya ya, harus tetap diserahkan atau tetap dilepaskan. Kenapa? Karena di dalam Keluaran 25 ayat 3 dan 4, Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah merencanakan bahwa apa? Orang Israel harus menyerahkan persembahan itu. Karena ingat, kalau nanti kita cek di dalam Alkitab, cerita sebelum mereka keluar, Musa juga pernah berfirman supaya orang Israel minta bagian hak mereka selama ini mereka bekerja di tanah Mesir. Mereka harus ambil emas, perak, tembaga itu atau perhiasan itu sebagai upah mereka. Ya. Dan ketika di padang pasir inilah, Tuhan juga berfirman supaya itu diserahkan sebagai persembahan. Dan akhirnya Tuhan berfirman di dalam Keluaran 35 ayat 5. Dan Musa menyampaikan ya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus bagi barang kepunyaanmu. Setiap orang terdorong hatinya. Akhirnya mereka terdorong dan mereka memberikan apa? Persembahan khusus itu kepada Tuhan, yaitu emas, perak, dan tembaga itu. Yang tentunya dalam bentuk mungkin ada koin, ya, ada perhiasan-perhiasan. Dan akhirnya itu pun apa? Diberikan.
Makanya Keluaran 35:5 katakan, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus itu dari barang kepunyaanmu. Setiap orang terdorong hatinya membawa persembahan itu. Dari mana? Emas, perak, tembaga, perhiasan yang tadi yang disuruh ditanggalkan itu. Tiba di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita ini sebagai umat-umat Tuhan, ya, orang Israel pada saat itu dan kita ya sebagai umat-umat Tuhan, kita ini digambarkan sama seperti wanita Sion. Ya, di mana wanita, yaitu jemaat itu, wanita Sion itu kadang-kala menjadi sombong, ya, menjadi sombong, sama seperti yang dikatakan ayat ini, menggunakan perhiasan, ya, lalu perhiasan itu mungkin ya bisa berbunyi, mungkin kalau gelangnya banyak bisa kalau digoyang mungkin jadi banyak bunyinya, mungkin bisa berbunyi dan semuanya lah, sehingga digambarkan kadang-kala kita menjadi sombong sama seperti wanita Sion ini, ya. Jalan kadang-kala karena memiliki perhiasan-perhiasan itu, entah apapun bentuknya itu, wah sudah mulailah kita pamer, jalannya sudah mulai seperti kayak merasa hebat, ya. Nah, gambaran pasal ini atau ayat ini menggambarkan bahwa kalau kita menggunakan perhiasan atau aksesoris apapun, apalagi itu mahal, seringkali kita menjadi sombong. Ayat 12, Hosea 2 ayat 12. Dan aku menghukum dia karena hari-hari ketika ia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhan menyamakan apa? Perhiasan itu dengan berhala, karena dapat membuat manusia apa? Melupakan Tuhan. Jadi kalau kitab Hosea itu, di sana dikatakan bahwa ternyata perhiasan itu sama seperti apa? Berhala. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, apa kata perjanjian baru tentang perhiasan? Kalau kita buka di dalam kitab perjanjian baru, maka ada dua ayat, ya, khususnya dua dari dua kitab yang menyinggung tentang perhiasan. Yang pertama 1 Timotius 2:9-10, ya. Di sana dikatakan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ya. Artinya mereka haruslah apa? Menggunakan yang sederhana. 1 Petrus 3 ayat 3-4, ya maaf, 1 Petrus 3 ayat 3-4, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan menggepang-gepang rambut, memakai perhiasan emas, ya, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batini yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perhiasan? Lalu disebut juga ada pengepang-ngepang rambut, ya. Rupanya di zaman itu, ya, menurut sebuah kutipan dari seorang sejarawan, dia katakan bahwa mengepang rambut, memakai emas, ya, rupanya itu hal yang biasa digunakan di zaman kuno, di zaman itu pada saat itu, ya. Hingga akhirnya itu mulai berkembang hingga di zaman kerajaan India, Cina, ya, Barbarai, ya, juga orang-orang Yunani, Romawi, hal-hal itu biasa. Dan ingat bahwa hal-hal itu digunakan juga untuk menunjukkan kepada apa? Baal. Nah, artinya di zaman itu kenapa Rasul Paulus menegur mereka? Karena memang di zaman itu hal-hal seperti ini sepertinya biasa menggunakan perhiasan-perhiasan ini. Maaf, saya tidak bisa tampilkan bentuk-bentuk file gambarnya, contoh-contohnya, karena nanti kita bisa kena copyright, karena banyak sekali contoh-contoh di internet, ya. Jadi rambut-rambut itu dipasanglah perhiasannya, banyak sekali, ya. Sehingga itulah yang dibuat di zaman itu. Ya, bagaimana bayangkan umat Tuhan menggunakan itu datang ke apa? Rumah ibadah. Nah, di dalam bukunya The Ministry of Healing, ya, Nyonya Wat berkata bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kesopanan dalam berpakaian, ya, dengan cara yang sama wanita diajarkan menghiasi diri mereka dengan pakaian yang sederhana. 1 Timotius 2:9 ini melarang tampilan dalam pakaian. Ini masalah pakaian, nanti minggu depan akan dibahas, ya. Warna yang mencolok, ornamen atau aksesoris yang berlebihan, yang tidak ada manfaatnya, itu janganlah dipakai. Ya, perangkat apapun yang dirancang untuk hanya sekedar menarik perhatian pemakainya atau untuk membangkitkan kekaguman, janganlah kita pakai. Meskipun saudara kita pakai jam tangan, tapi kalau jam tangan itu membuat kita jadi tinggi hati, jangan dipakai. Saya sarankan jangan dipakai.
Praktikkanlah penghematan dalam pengeluaran Anda untuk pakaian. Ingatlah bahwa apa yang Anda kenakan, ya, bukan hanya pakaian, aksesoris, ya, bisa saja penjepit dasi yang mahal terbuat dari emas, bisa saja mungkin jam tangan yang mahal, ya. Tapi kalau itu kita gunakan hanya untuk meninggikan diri kita dan juga hanya untuk menghabiskan uang, sebaiknya jangan kita pakai. Karena apa? Itu hanya untuk menonjolkan diri kita. Contoh saya sebagai seorang pendeta. Saya pakai jam tangan, saya pakai penjepit dasi, itu kan normal, saudara. Atau saya pakai ikat pinggang, ikat pinggangnya tapi kepalanya model emas. Ngapain, saudara? Gaji saya cukup, pas-pasan, tapi saya mau pakai beli itu jam tangan yang mahal, tapi karena saya mau beli, lalu akhirnya saya nyicil. Nah, sebaiknya jangan, saudara, ya. Artinya cukupkan dengan apa yang kita bisa mampu beli, dan itu tentunya mendukung kita. Nyonya White juga berkata di dalam komentar Alkitab, ya, dalam The Signs of the Times, dikatakan bahwa ternyata ada banyak orang yang hatinya begitu dikeraskan oleh kemakmuran, ya, merasa karena mau memamerkan dirinya, akhirnya mulai dipasanglah, ya, dia orang Kristen tapi dia pasanglah ada renda-renda, ya, dibilang tali-tali renda, terus ada perhiasan, ada pakaian-pakaian yang mahal, ya. Tapi di sisi lain ada umat-umat Tuhan yang susah, yang seharusnya kita tolong, kita lupakan. Kenapa? Karena kita hanya sibuk untuk memperhias diri kita. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Nah, cilakanya banyak sekali sekarang umat-umat Tuhan sama seperti yang kutipan ini, yang tulisan huruf merah ini, ya. Mereka hanya memberikan persembahan bila mana membawa pujian. Nah, jadi kalau kasih sumbangan, bantuan, kalau dipuji baru dia mau kasih. Kalau enggak, dia nggak mau kasih. Nah, ini lebih parah, lebih cilaka. Nah, 1 Petrus 3:3 dan 1 Timotius 2 ayat 9-10, di sana dikatakan janganlah secara lahiriah, yaitu pakai perhiasan emas. Jangan memakai emas atau mutiara. Nah, ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak boleh memakai perhiasan atau aksesoris dari emas ataupun mutiara-mutiara. Apalagi itu harganya yang begitu sangat mahal. Meskipun itu perhiasan, aksesoris, ada manfaatnya seperti jam tangan, ada bros, ya, penjepit dasi, ya, atau mungkin pita rambut, ikat pinggang yang kepalanya mungkin terbuat dari emas, dan semuanya lah barang-barang antik. Jangan kita gunakan itu. Kenapa? Karena seringkali karena kita dengan memakai perhiasan itu, kita jadinya menonjolkan diri dan kita lupa bahwa haruslah Tuhan yang kita tonjolkan. Tapi di dalam Alkitab ada contoh perhiasan, aksesoris dalam Alkitab yang dikehendaki Tuhan. Ini contoh Keluaran 28, ya, ayat 2 ayat 40, ya. Bagaimana pakaian-pakaian imam itu, ya. Ada diberikan perhiasan, ada batu permata, ya, ada emas dan sebagainya. Saya tidak akan bahas itu lebih detail, tapi saudara nanti bisa lihat, ya, contoh-contoh di dalam Alkitab. Nah, apa pengaruh penggunaan perhiasan terhadap pola hidup Kristiani? Pengaruhnya 1 Timotius 2 ayat 9, tadi kita sudah lihat kutipan ini. Melarang tampilan dalam pakaian, warna mencolok, atau ornamen yang berlebihan, itu aksesoris-aksesoris. Kenapa? Karena perangkat apapun yang dirancang untuk hanya sekedar menarik perhatian pemakainya, atau untuk membangkitkan kekaguman. Oh, orang jadi kagum kalau lihat saya pakai pita dasi yang penjepit dasi yang mahal. Oh, orang, pendeta Adrian ini hebat sekali. Jangan. Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena seringkali manusia menjadi tinggi hati. Nah, sehingga apa yang harus kita buat? Kita harus mau hemat di dalam segala sesuatu dalam mengatur keuangan kita. Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saudara, kita juga tidak bisa hakimi orang lain, ya. Mungkin ada orang nih pakai jam tangan mahal, tapi memang dia karena untuk pekerjaannya memang dia orang kaya, saudara. Ya, dia beli jam yang harga 2-3 juta, itu biasa, saudara. Tapi kalau pendeta Adrian pakai jam yang harga 2-3-4 juta, saudara, rasanya nggak masuk akal, saudara. Ya, rasanya saya mau memamerkan diri. Tapi kalau dia bos-bos, ya tidak masalah, saudara. Artinya apa? Dari buahnya kita akan mengenal. Kita juga tidak bisa hakimi orang. Oh, dia pakai jam tangan yang mahal. Oh, pas dia ini sombong. Tidak bisa juga, saudara. Kita tidak bisa hakimi mereka. Ya. Tetapi pada prinsipnya, saudara, bahwa dari buahnya orang akan mengenal kita, saudara. Ya. Sehingga apa yang harus dilakukan umat Tuhan? Penyangkalan diri dan pengorbanan, itulah pola hidup daripada umat-umat Tuhan. Yesaya 55 ayat 2 berkata,
mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang lezat, memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, seringkali kan kita gunakan uang itu, saudara, hanya untuk ya kita hambur-hamburkan. Ada yang lebih penting. Mungkin kita bisa gunakan uang itu untuk membeli makanan atau membeli kebutuhan yang terpenting. Tapi oleh karena kita mau menonjolkan diri kita, kita belilah yang mahal-mahal, jam tangan dan sebagainya, lalu mulailah kita pasang, memperhias diri kita. Itu janganlah kita lakukan. Harus ada prioritas yang lebih penting. Kenapa? Karena perhiasan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Yang seharusnya umat Tuhan harus menonjolkan apa? Kehidupan kerohanian, jadinya menonjolkan apa? Diri sendiri. Nah, perhiasan bagaimana yang Alkitab justru dorong untuk ada di dalam diri seorang Kristen? 1 Petrus 3:3-4 tadi katakan bahwa perhiasanmu jangan secara apa? Lahiriah. Tetapi perhiasan yang bagaimana? Perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Lalu di dalam 1 Timotius 2:9 dan 10, maka di sana dikatakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan yang baik. Saudara, Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya ya, atau perawakannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat tampilan, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita, yaitu pikiran kita. Maka apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Lalu, Amsal 15 katakan, hati kita haruslah gembira. Kalau hati kita gembira, saudara, itu sudah menunjukkan sesuatu yang apa? Positif sebagai umat-umat Tuhan. Jagalah hati, ya, jaga pikiran kita. Amsal 4:23, Amsal 16:16. Haruslah apa? Memperoleh hikmat, ya. Itu yang harus kita hiasi di dalam pola pikir hidup kita. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita dapat pengertian yang baik. Maka sebagai kesimpulan, perhiasan atau aksesoris bukan hanya bersifat emas, ya anting-anting, cincin, kalung, bukan saudara. Tapi semua yang dipakai sebagai ornamen tambahan-tambahan pada tubuh itu juga disebut sebagai apa? Perhiasan atau aksesoris, ya seperti bros, ya jam tangan, penjepit dasi, pita rambut dan sebagainya. Dan kesimpulan yang kedua, seringkali penggunaan perhiasan atau ya perhiasan itu membuat seorang merasa hebat, ya sehingga dia tonjolkan supaya orang melihat, oh dia hebat, dia gagah. Oh. Sehingga saudara, seringkali kita hanya menonjolkan diri. Padahal yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan dalam pola hidup Kristiani, karakter Tuhanlah yang harus kita tunjukkan. Dan kesimpulan yang ketiga, biarlah perhiasan yang dipakai adalah bersifat memiliki fungsi yang sederhana. Ya, memiliki fungsi dan sederhana sehingga penampilan terlihat baik, rapi, namun sederhana sehingga orang lain akan nyaman dengan kita. Ya, jangan sampai orang melihat pakaian kita, orang pegang aja jas, wih pendeta ini kok pakai jasnya mahal banget ini ya, wah mantap sih. Jangan saudara, tapi biarlah orang melihat, waduh pendeta Adrian ini kalau pakai jasnya bagus, rapi. Ya. Tapi orang tidak melihat, oh ini pasti jasnya mahal. Tidak saudara, jangan itu yang ditonjolkan. Ya. Biarlah perhiasan kita bukanlah perhiasan secara lahiriah, tetapi biarlah berdandan dengan pantas, sopan, sederhana. Dan juga biarlah perhiasan kita secara batinia, yaitu karakter seperti lemah lembut, tentram, ya, hati atau pikiran kita seperti karakter Tuhan, takut akan Tuhan, hati yang gembira, meminta hikmat kepada Tuhan, dan kita bisa juga lihat seperti dalam Galatia pasal 5 tentang buah roh. Biarlah itu karakter-karakter yang ada di dalam diri kita. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk pemaparan pelajaran Alkitab yang sudah disampaikan mengenai topik kita pada malam hari ini, perhiasan apakah pola hidup Kristiani. Sudah diberikan penjelasan oleh pembicara kita pada malam hari ini dengan pemaparan yang sangat baik. Biarlah kita dapat memahami topik yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Baik, kita akan tiba pada saat ini kepada diskusi live. Apabila ada pertanyaan, kita akan diskusikan
Dan sudah ada satu pertanyaan, Pendeta Adrian akan menjawab dan teman-teman konsep yang ada di Zoom ini, dan Pendeta Pardosi juga akan menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah jadi salah punya emas perhiasan itu digunakan untuk investasi misalnya? Ya, saya ulangi pertanyaannya. Apakah itu jadi salah kita punya emas atau perhiasan sedangkan itu digunakan untuk investasi misalnya? Baik, Pendeta Adrian mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, baik, terima kasih. Apakah salah kalau saya investasinya saya emas? Saya nggak pakai, tapi saya mungkin ya simpan. Jawabannya tidak salah. Kan emas, nggak masalah. Tuhan kasih kok itu. Tidak ada masalah. Kalau kita lihat tadi konsep-konsep dalam Alkitab, emas itu memang Tuhan berikan. Dari kitab Kejadian penciptaan itu aja Tuhan sudah kasih. Tapi sebagai apa dulu pertanyaannya kan? Sebagai yaitu alat tukar, ya. Kalau emas mungkin disimpan, ya. Apa bedanya juga saudara? Contoh investasi tanah. Saudara beli tanah, saudara beli hari ini, oke? Saudara nggak mau bangun, saudara simpan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, nanti dijual. Kan cari keuntungan, tidak masalah. Tidak masalah, saudara. Tetapi kalau itu dipakai, itu yang tidak tepat. Contoh aja kita ini sekarang ini semua di dunia ini pasti kita menabung di bank. Ya kan? Kita menabung di bank. Dan jangan salah, di bank itu juga yang dibeli apa? Emas. Yang kita tidak lihat, kita tidak tahu, apalagi kita mungkin yang punya tabungan, deposito, dan sebagainya. Tapi, ingat, nah, kita kan nggak pakai. Itu hanya untuk bersifat keuntungan. Nah, kalau ada untungnya, potong persepuluhan. Tidak masalah. Yang penting jangan dipakai. Itu saja. Jadi boleh. Terima kasih, Pendeta Adrian. Jawaban yang sangat jelas mengenai pertanyaan. Tadi saya lupa sebutkan nama. Yang bertanya itu adalah Pendeta Mudari Kimual. Ya, jadi sudah dijawab oleh Pendeta Adrian. Tujuannya untuk apa kita gunakan ya, kalaupun kita memiliki perhiasan atau lain sebagainya. Baik, mungkin ada teman-teman konsep yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan tadi. Sebelum kita kepada Pendeta Pardosi, boleh mengangkat tangan. Baik, kalau tidak ada, kita serahkan kepada Pendeta Pardosi, mungkin bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan tadi. Baik, selamat malam sahabat konsep dimanapun berada. Ya, terima kasih saudara-saudara sudah setia ikut dalam program ini. Terima kasih kepada Pendeta Muda Adrian yang sudah memberikan bahasan yang membuka pikiran kita. Di sini kita tidak bicara tentang kefanatikan. Kita hanya bukakan isi Alkitab. Ya. Saudara mau mengikut, ya saudara yang berhubungan sama Tuhan. Kalau saudara mempunyai pemikiran yang lain, itu juga hubungan saudara dengan Tuhan, bukan dengan kami para hamba-hamba Tuhan di konsep ini. Tapi itulah bunyi firman Tuhan. Jadi kalau saya investasi emas, boleh enggak Pak Pendeta? Ya boleh aja, cuman sekarang mau disimpan di mana emasnya? Kalau disimpan di rumah nanti saudara jadi kepikiran dirampok orang. Iya. Jadi nggak tenang juga hidup saudara. Kecuali saudara investasi emas, lalu saudara simpan itu di safe deposit box di bank. Sehingga yang jaga-jaga itu akhirnya bank, bukan saudara. Tapi kalau saudara sampai punya investasi emas 1 kilogram di rumah, akhirnya kan saudara jadi pusing memikirkan 1 kilogram emas itu. Ya, padahal Alkitab katakan, ngengat dan karat akan memakannya, pencuri akan mengambilnya, kan gitu ya. Jadi bagi saya, kalaupun investasi emas, ya jangan banyak-banyak lah, nanti saudara jadi nggak bisa tidur nggak mikirin emas 2 kilogram yang di rumah itu ya. Ya karena perampok akan mengambilnya, kemungkinan itu ada ya. Jadi lebih bagus kita investasi kepada hal yang susah dirampok orang, kayak tanah kan susah mau merampoknya. Bagaimana mau merampok tanah kan gitu ya? Apa mau digali tanahnya di bawah orang gitu ya?
Kalaupun tanahnya itu digali kan tetap aja petakannya tidak hilang. Karena di situ juga petakannya itu. Cuman tanahnya semakin turun ke bawah karena sudah diambil orang. Gitu. Jadi investasi itu adalah investasi yang baik untuk memikirkan masa depan. Tetapi investasi pun harus hati-hati, jangan sampai yang mudah diambil orang gitu ya. Oh saya Pak Pendeta investasi saya motor-motor. Motor saya itu sampai harga 500 juta. Akhirnya pening juga saya menjaga motor itu. Nggak bisa lagi saya parkir di depan apotik-apotik. Kalau saya beli obat, parkir aja gitu. Enggak. Udah ketakutan saya, karena itu barang 500 juta. Nah, jadi itulah mungkin gambaran sederhana lah bagaimana kita berinvestasi, apa investasi emas atau apa ya. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta Pardosi. Saya pikir sudah jelas jawabannya mengenai pertanyaan yang pertama. Apakah jadi salah punya emas atau perhiasan, sudah dijawab oleh Pendeta Adrian dan juga Pendeta Milton Pardosi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, ada dari Yohanes Sinaga. Kalau jam yang mahal, apakah termasuk perhiasan? Baik, terima kasih. Apakah jam yang mahal itu perhiasan? Bukan masalah mahal atau murahnya. Ya, segala sesuatu ornamen yang dipasang pada tubuh itu perhiasan, itu aksesoris. Jadi mau jam itu mahal, mau jam itu murah, ya itu perhiasan. Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau saya pakai jam yang biasa-biasa saja, ya saya biasa. Ya saya lihat jam, oh ini sudah jam 7, jam 8 malam. Tapi kalau jamnya mahal, nggak ada kecenderungan. Apalagi ini orang kaya baru ini. Pakai jamnya aja supaya kelihatan, oh jamnya agak ini, diangkatlah. Oh, begini saudara. Atau kadang-kala saudara mungkin ikat pinggangnya, karena mungkin mahal saudara. Saudara perhatikan, tanpa kita sadari seringkali saudara, kalau ikat pinggangnya biasa, ya biasa aja. Tapi kalau yang mahal, diangkat-angkat. Diangkat, kalau bisa orang lihat, oh ada huruf A. Oh ini inisialnya Adrian ya, apalagi agak mahal. Mantap. Atau mungkin dasinya, ini dasi nih, pendeta. Tapi kadang-kala cenderung saudara, karena ini mahal, sedikit-sedikit dipegang ya. Hati-hati saudara. Jadi kita butuh hati-hati. Jadi segala perhiasan itu apakah haram? Tidak. Perhiasan itu tidak haram. Tetapi pertanyaannya adalah apa manfaatnya? Oke, ada manfaatnya. Yang kedua, kira-kira kalau kita pakai itu pikiran kita bagaimana? Nah, kalau pikiran kita jadi tertuju ke situ dan jadi sombong, ya jangan. Nah, tapi kalau ada orang yang pakai yang mahal juga, jangan juga saya hakimi. Siapa tahu saya lihat pendeta sabar ini pakai jam tangan yang mahal. Lalu saya bilang, oh pendeta sabar itu sombong. Ya siapa tahu mungkin anggota jemaatnya berbaik hati, kasih jam tangan kan, ya enggak masalah kan. Nah, jadi kita juga jangan juga kita hakimi orang lain seperti itu ya. Tapi kembali kepada kita, introspeksi. Yang saya pakai ini kira-kira untuk meninggikan diri saya, atau hanya memang saya sekedar pakai ya karena ada manfaatnya. Nah, jadi begitu pendeta. Jadi perhiasan itu adalah bukan masalah soal mahal atau murahnya, tapi apa yang ditambahkan itulah perhiasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Adrian sudah menjawab pertanyaan yang kedua mengenai apakah jam tangan yang mahal itu termaksud perhiasan. Baik, mungkin ada dari teman-teman konsep yang ada di dalam Zoom yang mau menambahkan jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Saya lihat Pendeta Dwi, apakah mau menjawab? Ya, baik. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat malam sahabat konsep yang ada di tempat masing-masing yang sudah setia bergabung maupun menyaksikan acara ini dengan baik. Baik, terima kasih untuk saudara Pendeta Adrian yang sudah menyiapkan materi. Ya, saya mungkin menambahkan pertanyaan daripada pertanyaan yang sudah ada tadi, ya mengenai konsep mahal. Ya, seberapa bagaimana caranya kita mengetahui bahwa barang ini mahal? Ya, sementara kadang-kadang begini, kita kalau pakai jam kita juga butuh yang kualitas. Kalau misalnya kita beli jam murah-murah, misalnya harga 50.000 atau dan sebagainya, kadang-kadang itu hanya dipakai 2-3 bulan sudah mati, sudah tidak bisa nyala lagi.
ya, atau misalnya apakah ukuran mahal atau murah ini ukuran sederhana, itu setiap orang berbeda-beda, atau bagaimana cara kita melihat bahwa barang ini bisa dikatakan sederhana bagi kita, kayak gitu. Kadang-kadang begitu, contohnya jam saja tadi. Kalau misalnya saya pakai jam yang harga 50, kemudian saya pergi, misalnya ke naik gunung dan sebagainya, kemudian kena hujan, maka seringkali itu nggak bertahan lama, langsung mati. Nah, kadang-kadang saya butuh jam yang lebih mahal supaya lebih tahan, dan itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi ukuran untuk sederhana, ukuran untuk mahal, apakah itu berbeda-beda setiap orang atau kita punya ukuran yang seperti apa? Itu pertanyaan saya. Ya, baik. Boleh langsung dijawab, Pendeta Adrian? Boleh diulang bagaimana? Jadi ukuran mahalnya jadi seberapa? Apakah beda-beda begitu? Apakah jam dengan harga misalnya 500.000 atau 1 juta itu sudah bisa dikatakan mahal? Sebagai contoh demikian. Begitu. Atau harus harga yang 100 juta dulu baru bisa dikatakan mahal? Atau misalnya bisa dikatakan itu sebagai perhiasan yang mahal-mahal begitu. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana kita bisa mengukur takarnya mahal? Soal mahal tidak mahal itu kan masing-masing kita yang menilai. Mungkin bagi saya beli jam yang 1 jutaan itu mahal bagi saya. Tapi bagi seorang yang punya perusahaan yang besar, beli jam yang harga 1 juta itu murah. Malah dia mungkin belinya yang puluhan juta, bisa-bisa mungkin ratusan juta, karena untuk menunjang dia punya karir, ya karakter. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur itu mahal atau tidak mahal? Itu sebenarnya relatif, itu tergantung dari sisi pandang siapa. Tapi sebenarnya poin utamanya bukan soal mahal tidak mahalnya, tetapi apa kira-kira kalau seandainya kita pakai itu, apa manfaatnya untuk kita? Oke, kalau seperti Pendeta Dwi yang suka ke gunung, berarti ya belinya yang anti air, supaya kalau kena hujan atau apa kan tahan, ya. Tapi Pendeta Dwi pasti saya yakin punya hati nurani, punya pikiran yang sehat. Kira-kira ini mahal sekali atau ya standar memang karena kualitasnya bagus. Nah, itu kan tergantung dari Pendeta Dwi penilaiannya. Tapi kalau Pendeta Dwi belinya itu supaya, Pak, lihatnya. Nanti supaya aku tunjukin nih ke Pendeta Adrian nih, ini yang terbaru, ini yang paling mahal, punya dia biasa-biasa aja. Itu yang salah. Nah, kembali lagi, itu sebenarnya pola pikirnya kita masing-masing. Tapi masalahnya kan kita tidak bisa saling tahu nih pola pikirnya setiap orang. Maka, tadi seperti Alkitab katakan, yang harus kita buat adalah jaga pikiran kita. Ya, terus kitab Yesaya tadi katakan, kalaupun kita mau beli apa-apa, ya Yesaya 55 tadi itu dikatakan bahwa kalaupun kita mau beli apa-apa, yang penting jangan kita memaksakan mau pengen beli perhiasan atau ya mungkin jam tangan yang mahal atau dasi yang harga jutaan, kan ada itu. Tapi di sisi lain anaknya sekolah atau mungkin anak-anaknya mungkin sepatunya sudah rusak-rusak, mau ke sekolah, minta baru nggak dikasih. Nah, jangan. Jadi harus ada kebutuhan utama yang paling apa? Paling penting. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah menambahkan sekaligus menambahkan pertanyaan yang kedua dan sudah dijawab juga Pendeta Muda Adrian. Yang menanggapi, boleh Pendeta Sabar? Pendeta Muda Adrian, silakan. Ya, jadi memang mahal itu relatif tergantung siapa yang melihatnya ya. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman ini sharing aja bahwa terkadang ada gengsi atau ada sesuatu yang membuat kita akhirnya ingin memiliki sesuatu. Saya mau lihat dari lingkungan saya ya. Saya orang yang hobinya olahraga, dan di komunitas olahraga saya itu yang biasanya yang terlihat dari olahraga kan biasanya sepatu ya. Ini saya cuma contohkan saja. Ada orang-orang, ini saya
Saya saksikan ini karena memang ini terjadi. Ada orang-orang yang bela-belain beli sepatu harga 3-4 juta, padahal penghasilannya, saudara, itu tidak normal untuk membeli barang segitu mahal gitu. Tapi karena dia merasa bahwa saya harus tunjukkan ini, dan saya merasa bahwa ini adalah hobi saya. Padahal saudara pakai sepatu yang 500.000 pun cara mainnya sama, nggak jadi tambah jago gitu, nggak jadi lari tambah kenceng gitu. Jadi maksud saya, ya kalau memang saudara punya gaji yang besar dan mampu untuk beli itu, ya masalah. Saya punya pengalaman orang-orang di sekeliling saya, saudara, yang akhirnya pola hidupnya itu nggak sesuai dengan prioritas ya. Kan kita punya kebutuhan tuh ada premier, sekunder, tersier ya. Jadi yang pertama itu apa, lalu yang kedua, lalu yang ketiga kan gitu ya. Apa skala prioritas kita gitu. Kalau skala prioritas kita sepatu itu akhirnya makan kita jadi makan yang nggak benar, atau contohnya kita hidupnya jadi nggak layak gitu, pakaian kita jadi nggak layak juga, itu kan jadi masalah juga. Nah, termasuk soal jam tadi, jam harga 500.000 dengan jam harga 100 juta, kalau jam 9 ya tetap jam 9. Nggak ada jam yang harga 100 juta, jamnya jadi lebih cepat atau jadi lebih lama. Tapi apa yang membuat kita akhirnya memilih lebih mahal membeli barang tersebut daripada membeli barang yang mungkin ya standar-standar aja, ya kualitasnya bagus juga, dan fungsinya sama. Yang penting kan sebenarnya yang sekarang itu fungsinya, bukan nilainya gitu. Ya, itu sih mungkin dari saya tambahan. Baik, terima kasih Pendeta Abigail yang sudah menambahkan kembali mengenai pertanyaan yang kedua, apakah jam tangan yang mahal itu dikategorikan perhiasan? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita serahkan waktu ini kepada Pendeta Pardosi untuk menambahkan kembali dari pertanyaan yang kedua. Jadi saudara-saudara, konsep barang mewah itu ya, atau barang mahal itu dalam pemahaman semua manusia itu sama sebenarnya. Cuman bagi orang yang mampu membeli itu, dia anggap itu biasa gitu. Ya, contohnya lah, kalau ada sampai ke meja harga 3 juta, ya itu mahal, saudara-saudara. Apapun yang mau saudara bilang, orang kaya, orang miskin, ya itu mahal. Ya. Cuman ketika saya punya uang banyak, membeli itu uang saya nggak habis gitu. Tapi kalau Pendeta Pardosi yang beli itu habis uangnya, itu aja masalahnya kan. Tapi kalau itu ya memang betul-betul mahal gitu ya. Nah, mahal itu kan karena ada kualitas yang dijual. Ya. Pada saat yang sama, mahal itu pun karena ada merek yang Anda pakai. Makanya kan ada istilah dulu kan, kita itu nggak makan merek supaya sembuh, makan obat supaya apa? Sembuh, ya kan? Makanya ada istilah obat generik. Ya, lalu ada obat paten, gitu. Obat paten 3 hari sembuh, obat generik mungkin agak beberapa hari, tapi sama-sama sembuh. Karena yang obat mahal itu ada merek juga yang saudara harus dapatkan dan lain sebagainya. Jadi barang mahal itu kan pasti ada kualitas yang lebih, tapi pada saat yang sama ada merek juga yang Anda akan apa? Anda akan gunakan. Saya teringat ada cerita yang saya baca di Facebook tentang pemain sepak bola dunia yang datang dari Nigeria atau dari mana begitu ya. Itu handphonenya saudaraku layarnya pecah. Padahal dia itu gajinya itu miliaran tiap bulan gitu, atau tiap sekali main gitu ya. Saya kurang tahu gajinya berapa, tapi miliar lah gitu ya. Setiap saat dia dapatkan uang. Tapi handphonenya itu justru layarnya pecah gitu. Kalau handphone Pendeta Pardosi layar pecah langsung ganti gitu ya. Malu soalnya dilihat sama pendeta-pendeta muda ini kan. Masa dosen handphonenya layarnya pecah gitu ya. Tapi beliau nggak malu dan ditanya sama wartawan kenapa handphonenya pecah dan tidak mau ganti. Padahal membeli handphone yang baru merek tertentu yang puluhan juta itu bagi dia itu biasa saja, nggak ada. Tapi dia prinsipnya begini. Kalau uang yang saya harus bayarkan beli handphone baru yang mahal itu bisa saya kasih sama orang, kenapa tidak lebih
baik saya kasih sama apa? Sama orang gitu. Ya kan? Dia bisa beli mobil sport itu beberapa biji atau beberapa puluh mobil gitu. Tapi masa handphone aja nggak bisa ganti baru gitu. Kan wartawan bingung melihatnya ya. Nah, tapi itulah pengakuan beliau. Jadi bagi saya begini ya, masalah kemewahan itu ya. Tadi kan sudah dibacakan ayatnya ya. Biarlah kita itu hidup tidak menampilkan tampilan apa luar ya. Nah, karena tadi kan definisi perhiasan itu kan jelas apa saja yang menempel di tubuh kita ini untuk membuat lebih menarik ya dan lain sebagainya. Tetapi Petrus secara khusus menyinggung tentang perhiasan-perhiasan emas yang dipakai, yaitulah anting-anting, kalung, gelang, sebagainya. Lalu kalau cincin kawin itu perhiasan atau enggak? Ya secara kategori dari definisi itu ya perhiasan itu. Ya cuman sekarang namanya cincin kawin. Nah, mungkin 10 tahun lagi ada istilah gelang kawin. Nah, gitu ya. Akhirnya saya pakainya gelang kawin, nggak pakai cincin kawin lagi karena itu kan masalah selera ya. Besok-besok saya akan bikin anting-anting kawin. Berarti suami saya pakai anting-anting dong Pak Pendeta. Ya terserah situ kan bagaimana menyikapinya ya. Pokoknya saya sekarang pakai istilahnya apa? Anting-anting kawin ya. Tapi kalau anting-anting itu murah kan malu makainya aja. Contohnya saya pakai anting-anting murah gitu. Terus tiba-tiba ditanya, Pak Pendeta anting-antingnya berapa? 100.000-nya ini. Kan, walah 100.000 aja dipakai-pakai gitu kan. Pasti malu. Jadi akhirnya saya harus beli yang mahal gitu. Nah ketika saya pakai anting-anting yang mahal kan berarti kan telinga saya kan begini-begini terus supaya apa? Dilihat orang gitu ya. Ya. Pendeta Pardosi aja pakai jam harga 3 juta, tangannya berkhotbahnya begini-begini terus gitu supaya kelihatan orang gitu. Tapi kalau jamnya cuma 500.000 di dalam terus, saudara-saudara hanya gini terus tangan saya. Nah itu naluri manusia berdosa itu selalu ada. Ya. Saya pendeta pun naluri berdosa saya begitu ya. Kalau dikasih anggota barang agak mahal, makainya itu agak beda perasaan saya gitu ya. Karena apa? Mahal gitu ya. Tapi kalau murah, ya perasaan saya biasa-biasa saja. Jadi naluri orang berdosa itu harus kita tahan. Nah bagaimana cara menahan naluri orang berdosa yang ingin menyombongkan diri, ingin menonjolkan diri? Ya diminimalisir hiasan-hiasan jasmani itu. Diminimalisir ya. Saya tidak katakan dinolkan karena kalau definisi perhiasan itu kan kacamata ini pun bisa jadi perhiasan kalau saya memang belinya emas kan. Gigi saya pun bisa jadi perhiasan kalau saya pasang gigi palsunya emas sehingga senyum saya itu akan lebar supaya apa? Kelihatan emasnya kan barang 5 gitu kan. Ya. Jadi akhirnya saya membuat gigi palsu saya itu bukan lagi untuk menggantikan yang lobang atau yang sudah tanggal, tapi memang untuk menunjukkan apa? Kemampuan keuangan saya. Ya, jadi pelajaran kita malam ini tidak berkonotasi negatif atau fanatisisme, enggak ada. Ya kalau saudara mau tetap pakai ya monggo aja dan biarlah saudara jalani itu bersama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau saudara mau lepas, ya monggo juga itu putusan saudara dan biarlah saudara menjalaninya bersama siapa? Bersama Yesus Kristus. Tetapi nasihat petunjuk firman Tuhan itu kan jelas, ya. Jadi perhiasan itu apa definisinya? Itulah. Ya, tapi ada perhiasan yang mungkin tidak mendorong kita untuk menonjolkan diri. Ya, contohnya cincin kawin itu. Apa ada yang mau pakai cincin kawin dari kawat? Kan nggak ada, selalu emas, ada mutiaranya gitu ya. Dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, berarti itu kan dikategorikan perhiasan? Iya. Dikategorikan perhiasan dari emas? Iya. Gitu. Tapi apakah saudara mau pakai? Ya itu urusan saudara. Apakah saudara mau tanggalkan itu urusan saudara. Apakah saudara mau beli tapi simpan di rumah saja? Itu urusan saudara. Karena hubungan kita ini hubungan dengan Tuhan, bukan hubungan dengan pendeta Pardosi. Ya, karena kita ini bukan pengikut manusia, tapi pengikut apa? Tuhan. Tapi itulah petunjuk yang Tuhan berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, walaupun tadi sudah disinggung oleh Pendeta Pardosi mengenai cincin pernikahan. Ada dua yang bertanya tentang cincin pernikahan dan pertanyaan ini saya pikir berkesinambungan. Ya, Isabella Gloria Haryadi dan Yohanes Sinaga. Pertanyaannya begini, pendeta-pendeta. Dikatakan bagaimana dengan cincin pernikahan? Ya, ini dari pertanyaan dari Isabella Gloria Haryadi. Karena umumnya di Indonesia status seseorang bisa ditebak dari adakah cincin di jari manisnya atau tidak.
ya, dilanjutkan oleh Yohanes Sinaga, dikatakan, apakah cincin pernikahan bisa dikategorikan sebagai perhiasan juga? Saya mau langsung ke Pendeta Adrian atau saya lempar ke teman-teman konsep, gimana Pendeta Adrian? Mungkin tadi sudah dijawab ya. Tadi saya rasa Pendeta Pardosi sudah jawab sebenarnya itu tentang cincin, jadi kita bisa next saja. Jadi pada prinsipnya intinya adalah cincin pernikahan itu kan itu masalah soal budaya. Budaya di tempat lain-lain kan berbeda-beda semua ya. Itu dikembalikan kepada kita. Tapi pada prinsipnya apakah ketika kita memakai itu tujuan kita ini untuk apa? Oke lah, mungkin sebagai penanda. Memang benar kalau di beberapa negara itu yang saya tahu, kalau dia tidak pakai itu dianggap belum berkeluarga ya. Saya belum tidak terlalu tahu, tapi yang saya dengar bahwa di beberapa negara seperti itu. Tapi kalau di Indonesia saya rasa tidak terlalu ini, karena di Indonesia orang dia mau pakai cincin kawin atau tidak, orang ya biasanya ditanya dulu, sudah berkeluarga Mas? Oh belum, oh sudah berkeluarga, seperti itu sih. Tapi tadi saya rasa sudah dijawab oleh Pendeta Pardosi, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Mungkin ada teman-teman konsep yang mau menambahkan sedikit lagi tentang cincin pernikahan? Atau mungkin dilanjutkan, ada pertanyaan. Mungkin saya tambahan sedikit mengenai cincin. Menjawab. Mengenai cincin pernikahan. Baik, kita tahu bahwa itu adalah sebagai budaya, tadi sudah dijelaskan. Dan itu budaya di mana di negara tingkat perselingkuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita maupun di jemaat Tuhan. Dan saya pikir kalau kita cuma bergaulnya cuma ke gereja, kemudian ke lingkungan kantor yang sudah kenal dengan kita, sudah tahu bahwa kita sudah punya istri atau punya suami, ya saya pikir di situ akhirnya tidak diperlukan lagi untuk cincin itu, karena sebagai penanda dan kita sudah punya pasangan hidup begitu. Nah, kalau sudah semua orang tahu kita punya pasangan hidup, berarti cincin itu sudah tidak punya fungsi lagi sebagai tanda, karena semua orang sudah tahu, sudah kenal kita semua. Nah, jadi kalau kita memakai cincin alasannya sebagai penanda bahwa kita punya pasangan hidup, ya mungkin kalau kita di lingkungan baru atau apa, ya bisa aja begitu. Tetapi intinya adalah, kenapa nggak kita fokuskan saja untuk membangun rumah tangga yang baik, yang di mana orang-orang bisa tahu persis bahwa, oh ini ada istri saya, oh ini ada suami saya. Ya, kenapa tidak kita bangun kesetiaan lebih daripada sekedar tanda? Nah, saya pikir itu yang lebih penting daripada sekedar cincin, yaitu membangun rumah tangga yang yang baik, di mana nanti tidak diperlukan cincin lagi ya untuk menandakan bahwa kita punya pasangan. Baik, itu mungkin tanggapan saya. Baik, apakah jelas di sana? Saya punya jaringan sedang terganggu. Boleh di feedback, respon? Oke, sip. Mungkin saya tambahkan ya. Ya, saya sudah menikah di atas 20 tahun ya. Tapi saya nggak punya cincin gitu, mungkin karena nggak punya modal juga gitu. Saya kurang tahu ya. Tapi nggak itu juga memastikan saya setia sama istri saya, karena cincin kawin itu kan bisa dilepas-lepas gitu. Atau bagaimana kita bikin cincin yang permanen gitu supaya nggak bisa dilepas. Kalau saya lagi ketemu sama cewek cantik, saya lepas dulu kan cincinnya gitu, supaya lalu saya tunjukin jari saya bersih gitu. Apa mau cincin kawin yang permanen saja supaya nggak bisa dilepas-lepas gitu? Kan nggak juga. Jadi cincin kawin itu bagi dunia sebagai tanda bahwa dia sudah menikah. Tapi tanda yang seperti itu bisa juga dikelabui orang. Karena itu bukan sebuah jaminan kesetiaan. Jaminan kesetiaan itu di dalam hati. Makanya Petrus katakan perhiasan batin. Ya, kesetiaan kepada kasih Tuhan Yesus, kesetiaan kepada kasih kepada pasangan. Ya. Jadi, tapi bagaimana ini pendeta? Ini ada pertanyaan selanjutnya ini, masalah cincin kawin ini menarik ini. Pendeta dari Yohanes Sinaga, beliau katakan bagaimana dengan anaknya Ellen G. White waktu menikah pakai cincin kawin?
Pak Pendeta, tapi diizinin loh sama Ellen G. White. Gimana Pak? Kok nggak dilarang nih? Lah, kan kita nggak ikut manusia. Kan dari awal saya bilang kita ini nggak ngikut manusia gitu ya. Jadi kalau tadi saya kan sudah dari awal sudah saya katakan, ini apa yang Tuhan katakan ya. Kalau mau pakai ya monggo aja, nggak ada masalah. Kan urusan saudara dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau nggak pakai ya monggo aja gitu, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita mau mempertahankan bahwa oh karena yang di sana pakai cincin kawin maka kenapa nggak dilarang? Padahal itu adalah keluarga hamba Tuhan yang diurapi dengan karunia roh nubuat. Lah kita ini mau ngikut siapa gitu loh. Ya, jadi kan manusia itu kan ngikut kepada Tuhan. Gitu. Salahkah pakai cincin kawin? Siapa yang mau mempersalahkan? Orang di sini bukan sebagai meja pengadilan Tuhan? Enggak. Tetapi apakah cincin kawin itu sebuah bukti bahwa saudara akan betul-betul mencintai pasangan saudara? Kan nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Gitu. Lalu yang nggak pakai cincin kawin itu berarti nggak setia sama istrinya? Nggak ada juga yang menjamin. Gitu. Berarti saya ini kan bukan menjamin diri saya bahwa saya juga akan setia sampai mati sama istri saya karena saya nggak pakai cincin kawin. Nggak juga. Gitu. Ingat saudara-saudara, keimanan itu urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab perlu kita sampaikan. Pilihannya saudara, bukan saya. Jadi kalau umpamanya gara-gara umpamanya ada anak dari pendiri dari gereja Advent ini yang waktu itu tukar cincin kawin lalu tidak ada yang dikomentari, ya tidak ada masalah, itu kan di masa mereka. Tapi apakah itu menjadi teladan bagi kita? Nanti contohnya begini. Daud itu istrinya 6, kok nggak dipersoalkan Tuhan? Ngikut aja kita. Kan lebih hebat Daud daripada anak Ellen G. White. Abraham itu istrinya 2, kok nggak dipersoalkan Tuhan? Kan lebih hebat Abraham daripada anaknya Ellen G. White. Yang ngikut itu aja kita. Ya nggak gitu juga menjalani hidup ini, saudara. Saya berani katakan begini karena saya tahu bahwa ya itu anaknya seorang pendiri gereja Advent, kenapa nggak dikomentari? Lah jangankan anak pendiri gereja Advent. Bapak orang beriman di Alkitab aja punya istri 2, kenapa nggak dikomentari Tuhan? Kok diizinkan Tuhan? Kok nggak langsung dibatalkan Tuhan? Dibiarkan Tuhan, maka bahkan anak yang dilahirkan dari Ismail itu diberkati, di Hagar itu diberkati Tuhan juga menjadi bangsa yang besar. Kan betul nggak? Apakah Tuhan marahi kutuk itu anak yang dilahirkan Hagar? Enggak, diberkati Tuhan menjadi bangsa yang besar. Tetapi juru selamat itu datangnya dari Ishak, kan begitu aja. Ya, jadi marilah kita, ini kebenaran firman Tuhan, pilihan masing-masing. Udah itu aja. Ya, pilihan masing-masing. Terima kasih banyak. Bolehkah saya menanggapi sedikit? Jadi, tadi sempat disinggung oleh Pendeta Adrian mengenai Abraham mencari istri untuk anaknya Ishak. Di sana sempat disinggung juga bahwa ada seserahan yang dibawa oleh Eliezer untuk dibawa kepada orang tuanya Ribka, ya. Dan di sana dikatakan anting-anting, ya, dan mungkin ada yang lain. Tapi saya kalau saya tidak melewatkan tadi presentasinya di dalam Kejadian pasal 24. Ya. Jadi bagi saya dan apa yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya ini bukan menjadi satu keharusan yang kalau tidak kita lakukan jadinya kita dosa gitu. Jadi maksud saya orang Batak ya. Saya orang Batak. Dulu saya waktu nikah itu ada istilahnya sinamot gitu. Tapi kalau kita berdasarkan firman Tuhan, kalau saya nggak bayar sinamot pun contohnya dan jadi adat Batakin gitu, saya diberkati di gereja aja, ya saya tetap jadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Maksud saya itu bukan menjadi cincin kawin atau tanda-tanda simbol-simbol yang lain, itu tidak menjadi satu keharusan dan tidak menjadi satu dasar yang kuat bahwa betul tadi dibilang bahwa ya kita akan setia sampai mati sama istri kita gitu atau sama suami kita. Jadi lambang kesetiaan itu tidak bisa dilambangkan dengan harta atau cincin atau anting atau dan sebagainya. Tapi mungkin kalau ada seserahan atau ada hal yang ingin diberikan, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam adat Batak ada istilah sinamot atau ada hal yang lain
yang mungkin kita mau berikan sebagai lambang atau ya istilahnya kan seserahan atau ada istilah-istilah lain untuk mau menikah, yaitu ya mungkin mantan aja, tetapi bukan menjadi satu keharusan, apalagi dengan jumlah yang tidak wajar gitu ya. Ya mungkin itu aja sih tanggapan dari saya mengenai. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, teman-teman konsep, karena ada sedikit gangguan jaringan. Boleh dicek. Ya, baik. Dengar. Pendeta Saya mau kasih tambahan Adrian, sedikit. suara saya jelas di sana? Jelas, jelas. Ya, mengenai topik kita pada malam hari ini, saya mau kasih tambahan sedikit. Jadi tadi ada disorot sangat penting. Jadi inti dari presentasi ini saya lihat fokusnya adalah bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen menekan budaya pamer. Ya, karena apa? Memang di dunia ini budaya pamer ini sudah sangat merajalela, mempamerkan harta miliknya supaya dia kelihatan beruang, kaya dan sebagainya, menggunakan pakaian yang sangat mahal-mahal, walaupun kadang-kadang cara mendapatkannya itu harus ngos-ngosan, mengorbankan banyak hal, ya mempertontonkan barang-barang yang mahal supaya orang tahu bahwa kita adalah orang kaya atau orang yang punya beruang. Nah, saya pikir pola pikir ini yang harus kita tekan, ya, dan kita fokus bagaimana kita mempercantik diri, atau yang kita fokus, yang kita kembangkan bukanlah penampilan luar kita, walaupun penampilan luar itu kadang-kadang dibutuhkan, tetapi bukan itulah fokus kita untuk hidup. Nah, saya pikir hanya itu aja tambahan saya untuk malam hari ini. Biarlah supaya umat-umat Tuhan itu fokusnya adalah memang ya mempercantik diri dari segi batin, ya karakter, tabiat dan sebagainya, tingkah laku, begitu. Masalah penampilan fisik, ya kita lihat misalnya Yesus, ya kan, dengan segala kurang apalah dia itu, tetapi dia lebih senang hidup sebagai anak tukang kayu, kemudian sederhana, tidak punya harta dan sebagainya, padahal dia adalah pemilik alam semesta ini. Jadi budaya pamer dan kesombongan itulah yang harus kita tekan, dan ini merajalela di mana-mana, dan banyak sekali kita sebagai orang-orang Kristen mulai terlibat ke sana. Ya, itulah tambahan saya untuk malam hari ini. Jadi ada pertanyaan dari Facebook, yaitu jadi perhiasan Alkitabiah itu apa ya? Ya perhiasan batiniah gitu ya. Kalau di keimamatan memang pakaian mereka itu ada hiasan-hiasan. Tapi hiasan itu kan, baju imam itu kan nggak dipakai kemana-mana, cuman dipakainya di dalam bait suci bertemu Tuhan. Jadi kalaupun Harun mau menyombongkan diri, sama siapa dia mau sombongkan? Karena memang itu hanya dipakai di dalam bait suci, mau ketemu Tuhan di dalam bait suci, dipakailah itu. Makanya tadi ada ayat yang disampaikan oleh Pendeta Muda Adrian, bahwa pakaian imam itu ada perhiasannya memang, batu-batu mahal itu. Tapi itu kan nggak dibawa-bawa Harun keluar, sehingga datang dia ke suku Yehuda. Kau lihat nih bajuku, keren kan? Mahal kan ini kan? Nah, punya nggak kau? Nggak punya kan? Itu makanya ini gara-gara imam ini. Nggak sembarangan orang pakai ini. Ini kan jadi kesombongan yang luar biasa bagi Harun. Padahal itu baju dibuatkan buat dia, bukan dia beli juga. Udah pakai pakaian mahal, dikasih orang juga, belagu juga kan. Itulah kesombongan yang paling parah ya. Sombong kalau beli sendiri masih lumayan. Ini sombong dikasih orang lagi kan. Apa yang mau disombongkan? Nah, itu kalau secara pakaian keimamatan memang tadi ada ayat disebut itulah perhiasan keimamatan. Yang hanya ditampilkan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nah, perhiasan Alkitabiah itu yang Petrus katakan, itulah yang harus dipakai dalam 1 Petrus pasal 3 tadi sudah dibaca. Apa itu? Ya buah roh itu, Galatia 5, 23-24, itulah perhiasan batinia itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah itulah yang harus menghiasi hidup kita ini. Ya, baik secara jasmani maupun secara apa? Secara rohani. Itu, karena tabiat itu yang kita bawa, perhiasan itulah yang kita bawa nanti ke sorga, tabiat.
buah roh itu. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Bapak Parangan ya. Jadi apa itu perhiasan Alkitabiah? Itulah buah roh. Ya, Galatia pasal yang kelima. Hanya 9 kok perhiasannya, ya. Tinggal ditempelkan aja, 1 di telinga, ya 2 di telinga kan berarti dengar-dengar yang baik ya. 1, 2 lagi taruh di hidung berarti cium-ciumlah yang baik ya. 1 taruh di mulut ya. Berarti totalnya 9 ya. Ini ada 2 tangan, 2 kaki kan? Ya. Sudah 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9 pas lah itu. Ya. Itulah buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan ya, penguasaan diri dan terima kasih banyak ya. Pendeta Adrian. Ya, bagaimana? Oke. Sudah. Lanjut, mungkin pertanyaan selanjutnya itu sepertinya ada di Facebook. Oke, baik. Sepertinya saya cek pertanyaan sudah selesai atau teman-teman konsep ada yang menemukan pertanyaan selanjutnya. Mohon bantu dibacakan. Tadi itu ada pertanyaan dari Apakah masih ada pertanyaan? Sinaga, katakan bahwa kalau seandainya dari calon istrinya minta tukar cincin, kira-kira apakah tetap dilaksanakan atau tidak? Kalau saya sih, saya Pendeta Yohanes, saya belum menikah pendeta, tapi bersyukur calon mertua saya belum minta tukar-tukar cincin. Tapi kalau diminta, saya minta tukar jam tangan atau tukar Alkitab atau tukar buku rumah tangga Advent atau buku amanat kepada orang muda. Nah, tapi kalau seandainya itu buat saya pendeta, karena saya sudah mengimani itu, maka saya tidak akan lakukan buat pribadi saya. Tapi kalau mungkin ada anggota jemaat saya yang meminta seperti itu, ya itu mungkin dari mereka. Tetapi itu di luar dari kebaktian di gereja. Tapi itu mungkin lebih ke budaya adat mereka. Jadi ya silakan mereka lakukan, tapi gereja tetap kita lakukan apa yang gereja harus lakukan. Terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit. Ini menarik ini tukar jam ya. Cincin 3 juta 1, kali 2 6 juta. Jamnya 5 juta 1, kali 2 10 juta. Mahalan jam loh sekarang tuh. Ya. Tukar jam gitu ya, tapi jamnya Rolex gitu. 30 juta itu, 40 juta itu. Beli 2 80. Udah lebih mahal daripada cincin gitu kan. Ya. Cincin tuh banter-banternya berapa sih kalau pakai berlian paling 10 juta 1 gitu. Tapi kalau dia pakai jam merek tertentu yang harganya 50-60 juta, tukeran berdua 120 juta, saudara. Ya. Ya, jadi makanya tadi saya bilang, besok-besok saya akan ada istilah anting-anting kawin. Ya monggo aja, nggak ada masalah. Itu kan urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi paling tidak, marilah kita melihat, kalau saya pakai ini, adakah memuji nama Tuhan? Adakah saya menggunakan berkat Tuhan itu untuk sesuatu yang sebenarnya keperluan dampaknya untuk saya tidak banyak gitu, sedikit aja gitu ya. Jadi itulah perenungan, mungkin closing statement saya malam ini ya. Jadi malam ini konsep tidak bicara tentang fanatisme, tidak. Ya, kita tidak berkata bahwa jangan pakai perhiasan apapun ya. Padahal tadi definisi perhiasan itu kan sudah ada. Ya, apa saja yang menempel di tubuh kita ini untuk menambah penampilan kita ini, maka itu adalah perhiasan. Ya. Saya ini sekarang pakai perhiasan, saudara, ya, pakai perhiasan, tapi bukan perhiasan emas, perak dan lain sebagainya yang biasa digunakan sebagai perhiasan di tubuh kita, anting-anting, gelang atau apa, gitu ya. Tapi kalau saudara masih mau gunakan itu, yaitu hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan-jangan yang pakai perhiasan masuk surga, saya nggak pakai perhiasan nggak masuk surga gitu ya. Ya. Nanti jadi salah lagi kan saya kan. Ya. Tapi itu adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Hiduplah kita sederhana, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan apa? Sesama manusia. Hiduplah kita sederhana. Sederhana itu apa? Ya, bagaimanalah saudara memahami kata sederhana itu? Ya, ya bagi saya dengan kehidupan penghasilan saya seperti ini, ya seperti inilah saya hidup. Bagi yang mungkin penghasilannya lebih besar, ya enggak mungkin juga dia makan pisang goreng kan, yang dibeli di
jalan 2003 kan gitu ya. Kalau Pendeta Pardosi masih bisa makan pisang goreng yang 2003 dan syukur-syukur belum sakit perutnya. Gitu. Tapi mungkin ada yang lain yang sudah biasa makan dengan income yang Tuhan berikan sama dia enggak bisa lagi makan pisang goreng yang 2003 gitu. Nah, apakah dia itu menjadi hidup tidak sederhana? Ya enggak juga gitu. Ya enggak juga gitu ya. Ya, karena itu kan masalah masing-masing kita aja. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ini bicara fanatisme, enggak ada ya. Fanatisme itu tidak ada dalam Alkitab. Yang ada itu adalah kesetiaan mengikut Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Waktu tidak terasa kita berdiskusi mengenai topik kita pada malam hari ini sangat menarik. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan juga sangat menarik dan sudah dijawab dengan jelas oleh tim konsep dan juga Pendeta Pardosi. Sebelum kita menutup akan pertemuan ini, kita akan kembali mendengarkan closing statement dari Pendeta Muda Adrian Runesi. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement saya ambil dari Alkitab. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu. Maksudnya jagalah hati itu jaga pikiran. Ya, dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kita tahu pusat daripada kehidupan kita, tubuh kita ini di dalam pikiran kita. Maka apa yang harus kita pikirkan yaitu biarlah yang keluar itu adalah yang seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23 ya, tentang buah roh itu, karakter-karakter yang seperti itu. Lalu ayat yang kedua di dalam Yesaya 55 ayatnya yang kedua. Tadi saya sudah sempat bacakan waktu di presentasi, tapi saya akan bacakan kembali. Yesaya 55 ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Jadi kita perlu renungkan ini. Kita boleh punya penghasilan, kita boleh punya uang. Tapi biarlah uang yang kita gunakan, berkat yang Tuhan kasih, kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin, pergunakanlah dengan tepat. Ada hal-hal yang lebih penting, maka biarlah itu yang kita dahulukan. Tetapi kalau hanya bersifat sekedar, hanya untuk sebagai aksesoris, hanya untuk penampilan saja, hanya membuat supaya terlihat orang melihat kita jadi terkagum-kagum, sebaiknya jangan. Tetapi lebih baik kita bijak-bijaksana dalam mengatur dalam setiap keuangan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Adrian untuk closing statement-nya. Baiklah, saat ini kita akan menutup akan diskusi Alkitab kita pada malam hari ini, dan untuk menutup diskusi ini kami minta kesediaan Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk menutup dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat bersukacita dan mengucap syukur. Sebab hamba Tuhan, Pendeta Adrian Runesi, telah Engkau tunjuk untuk memimpin kami, mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah kami semua dapat mempelajari firman ini dengan baik, kemudian melakukannya dalam kerendahan hati kami. Dan biarlah kami semua diberikan kuasa, hikmat, supaya kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Terima kasih di mana Tuhan telah memimpin kami dalam diskusi ini, sehingga kami semua dapat mempelajari firman Tuhan dengan sebagaimana mestinya. Dan kami rindu Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami dari pikiran-pikiran yang tidak baik, dan mendidik kami, supaya kami semua dapat menjadi penurut-penurut firman Tuhan dengan sebagaimana mestinya, di mana Tuhan telah mengharapkannya, supaya kami melakukan hal yang tersebut. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, dan hamba-Mu berdoa juga untuk saudara dan saudari kami, yang pada saat ini menyaksikan kami. Biarlah Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, permasalahan mereka. Biarlah Tuhan mencurahkan kasih-Mu untuk mereka, supaya mereka semua mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, dan mendapatkan sesuatu yang baik, di mana mereka boleh membangun kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah menutup acara ini dengan doa. Sekian perjumpaan kita. Terima kasih untuk kesetiaan. Anda telah menonton live diskusi. Kami tetap mengundang teman-teman untuk sekian dari kami. Terima kasih.